Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adikku sekalian, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan bilangan selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Jadi materi ini ada di bab tentang pola bilangan, yaitu di kelas 2 ya. Baik, langsung saja kita masuk contoh yang sudah saya siapkan pada video ini, yaitu ada sekitar 5 nomor bagaimana cara kita menentukan 3 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan yang telah diberikan. Jadi untuk yang soal pertama yang bagian A, ini kita lihat dulu. Jadi kita fokus bagian A dulu ya. Jadi kita lihat di sini ada bilangan 100, 95, 90, dan 85. Jadi untuk kita menjawab soal seperti ini, bagaimana kita menentukan bilangan selanjutnya dari bilangan yang ada di sini, itu kita perhatikan baik-baik polanya. Jadi ketika kita melihat pola yang ada pada barisan ini, ya mungkin adik-adik bisa dapat bayangan kira-kira bilangan apa selanjutnya dari sini. Jadi kita dapat di sini 100, 95, 90, dan 85. Di sini bilangannya kan kalau kita perhatikan dia semakin berkurang ya. Jadi kita lihat di sini bilangannya berkurang. Nah, berkurangnya kita lihat dari 100 ke 95 kan berkurang 5 ya. Kemudian 95 ke 90 juga itu berkurang 5. Kemudian 90 ke 85 juga berkurang 5. Otomatis bilangan selanjutnya juga akan berkurang 5. Jadi setelah 85 bilangan berapa di sini? Kalau berkurang 5 otomatis jawabannya adalah 80 ya. 80, kemudian berkurang 5 lagi menjadi 75. Kemudian berkurang 5 lagi menjadi 70. Ya, gitu ya. Mudah ya adik-adik. Oke. Selanjutnya kita lihat ke soal bagian B. Di sini polanya kita lihat ada 5, 10, 8, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, kalau kita mengacu pada soal bagian A, dia bertambah ya. Di sini 5 ke 10 dia bertambah 5. Tetapi 10 ke 8 dia tidak bertambah, malah berkurang. Jadi kita bisa melihat di sini dia 5 ke 10 bertambah 5, 10 ke 8 berkurang 2, kemudian 8 ke 13 lagi kembali bertambah 5, kemudian 13 ke 11 berkurang 2. Otomatis kita sudah dapat bayangan bahwa pola bilangannya di sini dia bertambah 5 dan berkurang 2. Seperti itu ya. Bertambah 5, berkurang 2, bertambah 5, berkurang 2, seperti itu. Jadi selanjutnya sini otomatis bertambah 5, 16, berkurang 2 lagi. Jadi 16 kalau kita kurangi 2 dapat 14. Otomatis dari sini startnya kita sudah dapat bayangan bahwa akan bertambah 5. Jadi bertambah 5, berkurang 2, bertambah 5 gitu ya. Jadi kalau dia bertambah 5, kita dapat nanti hasilnya di sini adalah 19. Dari 19 berkurang 2 berarti dapat 17. Dari 17 bertambah 5 lagi menjadi 22. Seperti itu ya adik-adik. Jadi polanya di sini dia boleh mungkin saya tuliskan di sini bertambah 5, berkurang 2, bertambah 5, berkurang 2. Begitu polanya ya. Jadi seterusnya sampai ke sana. Atau saya bisa kasih opsi lain adik-adik. Itu bisa kita pakai begini. Jadi anggaplah di barisan ini ada 2 macam bilangan. Jadi dia ada yang bilangan yang saya lingkari, ada bilangan yang saya kotakkan ya. Jadi perhatikan, ada yang saya lingkari, ada yang saya kotakkan. Otomatis setelah ini pasti adalah kotak, kemudian di sini adalah lingkar, kemudian sini kotak. Nah, apa hubungannya? Jadi kita perhatikan semua bilangan yang ada pada lingkaran. Jadi kita abaikan dulu yang kotak ya, kita lihat yang lingkaran dulu. Di lingkaran di sini 5 ke 8, maka di situ selisih beda 3 ya. 8 ke 11 juga beda 3, 11 ke 14 juga beda 3. Otomatis 14 ke
lingkaran selanjutnya otomatis beda 3 juga, berarti dapat 17 gitu ya. Ini udah benar 17. Kemudian kita lihat lagi yang kotak-kotak, jadi kita abaikan yang lingkaran, jadi dia selang-seling ya, lingkaran kotak, lingkaran kotak, lingkaran kotak. Jadi kita lihat kotak-kotak, abaikan yang lingkaran. 10 ke 13 beda 3, 13 ke 16 beda 3, 16 ke selanjutnya berarti 19 beda 3, kemudian 19 ke selanjutnya juga harus beda 3, otomatis jawabannya adalah 22, sama-sama kayak tadi ya. Oke, bisa ya adik-adik, jadi bisa kita pakai pola yang selang-seling gini, bisa juga kita perhatikan saja ini ya, plus min, tambah 5 kurang 2 tambah 5 kurang 2. Oke, selanjutnya untuk soal bagian C, kita lihat di sini 3 ke minus 7, kemudian ada 11 lagi, ada 15 minus 15, 19. Kalau kita perhatikan di sini, ini kita bisa kita coba abaikan dulu tanda negatif ya. Kita abaikan dulu tanda negatif. Di sini kan polanya positif, negatif, positif, negatif, positif. Berarti nanti selanjutnya di sini negatif. Sini positif, sini negatif. Nah, kemudian kita abaikan dulu negatifnya. Kita lihat di sini ada 3 ke 7. Itu berarti beda 4. 7 ke 11 juga beda 4. 11 ke 15 beda 4. 15 ke 19 beda 4. Jadi di sini cuman beda-beda 4, akan tetapi dia polanya selang-seling tandanya ya, 1 plus 1 min, 1 plus 1 min. Berarti di sini kalau kita tulis untuk beda 4, selanjutnya di sini akan ada bilangan 23. Kemudian selanjutnya lagi akan ada bilangan 27 beda 4 ya. Kemudian selanjutnya lagi ada bilangan 31. Tapi kita tidak selesai sampai sini. Kita ikuti polanya tadi, plus min, plus berarti ini min, sini plus, ini min. Nah itu, jadi kita sudah dapat polanya. Bilangannya adalah min 23, 27 dengan min 31. Atau bisa begini juga, seperti yang kayak tadi, kita buat yang kayak model seperti ini ya. Kita coba, ini lingkar, jadi saya jelaskan lingkaran dulu ya. Apa hubungannya lingkaran itu? Kalau kita lihat 3 ke 11 itu berapa selisihnya? Ya, selisihnya adalah 8. 11 ke 19 juga selisihnya 8. Otomatis ke lingkaran selanjutnya juga harus memiliki selisih yang 8 ya, harus dia sama selisihnya. Jadi 19 kalau kita selisih 8 akan ada hasilnya pasti di sini akan 27. Kemudian kita kotak-kotakan ini. Ya, kotakan. Nah, di sini kita lihat ada min 7, min 15. Min 7 dengan min 15 kan di sini bedanya beda minus 8 ya. Dia semakin besar negatifnya, berarti dia beda min 8. Otomatis dari min 15 kalau beda min 8 akan dapat min 23. Kalau min 23 beda 8 lagi pasti akan dapat min 31. Ya terserah adik-adik aja mau pakai yang cara mana ya. Boleh pakai seperti ini. Ini adalah opsi. Oke, selanjutnya untuk soal keempat bagian D. Di sini kita lihat pola bilangannya kan 1, 4, 9, 16, 25. Untuk cara pertama kalau kita melihat ini, kalau kita pakai selisih beda-beda tadi, berarti di sini 1 ke 4 itu beda 3. 4 ke 9 itu beda 5. Jadi ini beda 3. 4 ke 9 beda 5. 9 ke 16 itu beda berapa? Beda 7. Kemudian 16 ke 25 beda 9. Kalau kita perhatikan di sini ada angka di atasnya, selisihnya di sini dia memiliki angka selisih bilangan-bilangan yang ganjil ya, dimulai dari 3. Jadi 3, 5, 7, 9. Setelah 9 berapa? Ya, 11 ya. Otomatis nanti ke sini itu harus beda 11 maksudnya ya. Jadi ini ke sini tadi beda ini, beda 3, ini ke sini beda 5. Ini ke sini beda 7, ini ke sini beda 9. Otomatis ini ke sini harus beda 11. Kalau beda 11, maka di sini harus angka 36 gitu ya. Selanjutnya beda berapa? Nah, selanjutnya beda 13. Kalau 13 kita selesaikan, ini dapat berapa? Ya,
Ya, otomatis dapat 49. Kemudian ke sini nanti beda berapa? Beda 15. Kalau beda 15 dapat berapa nanti selanjutnya? Ya 49 tambah 15 saja ya. 49 tambah 15 dapat 64. Oke, selesai. Seperti itu ya. Atau adik-adik bisa juga pakai cara lain. Ini adalah bilangan persegi ya. Kalau kita lihat bilangan perseginya di sini, satu itu hasil dari 1 kali 1 ya. 1 kali 1 ini 2 kali 2, 3 kali 3 dapat ini ya. 3 kali 3 9, dapat 4 kali 4 16, begitu seterusnya ya. Ini 5 kali 5, ini 6 kali 6, 7 kali 7, 8 kali 8. Oke, bisa ya. Oke, untuk soal yang terakhir. Soal terakhir terserah adik-adik mau pakai yang, karena di sini ini kan beda berapa ini? Beda 2, ini beda 6, ini beda 1, beda 7. Ini enggak tetap bedanya kalau kita mau pakai aturannya di sini ya. Jadi bisa kita peta-petakan seperti ini. Kita pakai bundar kotak ya. Kita pakai gitu aja biar mudah. Bundar, kita selang-seling ya. Otomatis berarti di sini selanjutnya bundar. Silangnya sini bundar ya. Oke, perhatikan yang bundar dulu. 2 dengan 10, dia 2 dengan 10 itu beda 8. 10 ke 18 juga beda 8. Ini beda 8 ya. Jadi dia selisihnya 88 nih yang bundar. Berarti selanjutnya kalau dia beda 8 dapat 34. Kemudian untuk selanjutnya beda 8 lagi dapat ya 42. Oke, selanjutnya kita kotak-kotakan yang lain. Kotak. Berarti sini kotak ya. Ya, kita perhatikan yang kotak-kotak aja. 4 ke 11 itu beda berapa? Ya, beda 7. 11 ke 18 beda 7. 18 ke 25 juga beda 7. 25 dengan berapa supaya beda 7? Berarti kita tambahin aja 7 nih. Berarti nanti dapat di sini ya 32 ya. Oke, gitu aja ya. Bisa ya. Oke, mungkin untuk lebih melancarkan adik-adik belajar seperti ini harus sering-sering menjawab soal-soal yang berkaitan dengan pola bilangan. Oke, itu dulu materi kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.